Bismillahirrahmanirrahim. والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Kepada keluarga muslim Indonesia di Stavanger, Kamis, yang semoga Allah panjangkan umur kalian di dalam ketaatan, semoga Allah panjangkan umur Bapak dan Ibu di dalam ibadah. Yang tak kalah pentingnya supaya senantiasa diberikan istiqomah walaupun harus berjauhan dari keluarganya, harus berjauhan dari masyarakat muslim di negara tercinta. Tapi semoga Allah memberikan kepada kita semuanya adalah istiqomah. Tidak ada manfaatnya kalau kita mendapatkan panjang umur, tetapi kita tidak mendapatkan istiqomah dalam kehidupan kita. Terutama ketika terbentang jarak yang begitu jauh kita dengan kampung halaman dan masyarakat muslim dari teman dan sahabat-sahabat kita di Indonesia. Tapi insya Allah semoga Allah menyelimuti Bapak dan Ibu dengan istiqamah, karena pertolongan Allah yang paling besar itu adalah Allah memberikan sikap istiqamah dimanapun dia berada. Yang menjadi masalah bukan kita berada di mana, tetapi yang menjadi masalah apakah kita tetap istiqamah ataukah tidak. Para sahabat dulu ada yang di Habasyah, di Ethiopia, para sahabat itu ada yang perginya ke berbagai macam tempat. Tetapi Masya Allah, bukan yang mereka khawatirkan itu tempatnya, tetapi yang mereka khawatirkan adalah mampukah mereka istiqomah. Dan ini pula yang menjadikan saya ingin mendoakan secara khusus kepada seluruh sahabat-sahabat kami, keluarga-keluarga kami di keluarga muslim di Norwegia. Semoga Allah memberikan istiqomah, sebagaimana semoga Allah memberikan kepada kalian panjang umur di dalam ketaatan, dan semoga Allah menganugerahkan kepada kita juga, yaitu adalah panjang umur dalam ibadah dan memberikan kepada kita istiqomah. Alhamdulillah, tentunya senang sekali walaupun agak terlambat, ada keluarga membawa urusan yang sangat penting tadi. Walaupun agak terlambat, tetapi kita tetap bersyukur kepada Allah atas semua nikmat yang Allah berikan kepada kita. Memang betul ujian itu berat, memang betul kabutnya masih begitu tebal, dan betul mendungnya masih sangat gelap. Tetapi kita yakin bahwasanya Allah memberikan kita kebaikan yang besar, di mana ujian ditambah musibah tidak akan pernah mampu mengalahkan kenikmatan dan kebaikan yang sudah Allah berikan dalam kehidupan kita. Nah, inilah yang menjadikan kita senantiasa menata hati kita untuk bersyukur. Apapun yang kita lakukan, profesi apapun yang sedang kita geluti, walaupun terkadang membuat kita capek, terkadang membuat kita letih, tapi sesungguhnya profesi yang kita geluti, aktivitas yang sedang kita kerjakan, tetaplah bersyukur. Karena bisa jadi apa yang kita keluhkan itu ternyata menjadi impian bagi sebagian orang ketika melihat kita dari kejauhan. Dan kita harus yakin betul Allah memang terkadang tidak memberi apa yang kita inginkan. Terkadang kita pengen barang ini, kita pengen barang itu, kita pengen kondisinya begini, kita pengen kondisinya begitu. Tapi terkadang Allah tidak memberikan apa yang kita inginkan. Tetapi jangan lupa Allah selalu memberikan apa yang kita butuhkan dalam kehidupan kita. Janganlah barang, janganlah kondisi yang belum kita raih menjadikan kita amnesia dan lupa terhadap besarnya kebutuhan yang sudah Allah berikan dalam kehidupan kita. Inilah yang menjadikan kita bersyukur dalam setiap urusan kehidupan kita, karena kaidah kehidupan itu mudah. Yang menjadikan bahagia itu bukanlah harta. Kalau harta itu menjadikan bahagia, tentunya obat tidur tidak akan banyak diteguk sama orang yang kaya raya.
Sesungguhnya bahagia itu bukanlah orang yang terkenal, karena kalau terkenal itu bahagia pastinya tidak ada orang yang terkenal yang mati bunuh diri. Tapi konsep dasar menjadikan kita bahagia itu adalah bersyukur. Bukan bahagia yang menjadikan kita bersyukur, tapi bersyukurlah. Disitulah letak awal kebahagiaan akan kita dapatkan. Kalau Bapak dan Ibu menjadi seorang suami yang bersyukur, maka Allah memberikan kenikmatan dalam setiap pandangan kita kepada istri. Kalau kita menjadi istri yang bersyukur, maka Allah jadikan hati kita tentram ketika melihat suami kita. Kalau kita bersyukur sama anak kita, walaupun mungkin ada kenakalan yang kadang-kadang kita tidak pernah bayangkan, tapi tetap kita bersyukur sama Allah yang telah memberikan itu, maka sesungguhnya anak itu akan merasa bahagia. Inilah kunci yang sering kita lupakan. Karena kita sering terseret kepada paham materialisme, bahagia itu selalu dihitung dengan angka digit dan angka nominal, dan itu salah. Bahagia itu adalah dengan kita bersyukur, karena bersyukurlah kita akan bahagia. Semoga Allah senantiasa memberikan kebahagiaan dalam setiap urusan kehidupan kita. Kita pada kesempatan hari ini akan membahas sebuah tema yang sangat berat ya, karena tema ini mudah diucapkan tetapi begitu sukar dan begitu sulit. Seakan-akan kita berada pada belantara duri dan onak kalau kita harus merealisasikan apa yang kita bicarakan ini. Tapi ini merupakan bagian dari konsekuensi yang kita harus pahami dengan ilmu. Karena orang yang tidak siap dengan ujian, salah satunya dia terputus referensinya, bagaimana bersikap ketika ujian datang, akan terjadi banyak masalah-masalah yang mendera pada kehidupan kita. Kalau kita tidak tahu bagaimana menjadi pelakon yang siap menghadapi setiap ujian yang Allah kirimkan dalam kehidupan kita. Inilah yang kita khawatirkan. Saya pernah mendapatkan sebuah pelajaran khusus. Saya pernah mendapatkan materi mata kuliah khusus dari bapak saya. Ketika bapak saya menceritakan tentang sebuah kisah dari sahabat beliau. Sahabat beliau ini memiliki sebuah kisah yang cukup pilu. Beliau memiliki anak yang pertama buta, anak yang kedua buta, anak yang ketiga buta, anak yang keempat buta. Padahal beliau ini seorang dai di Pusroh, Pusat Rohani TNI. Tapi Masya Allah ketika beliau mendapati 4 putranya dalam kondisi buta, akhirnya bapaknya putus asa, frustasi, depresi. Dan akhirnya memutuskan untuk meninggalkan semua perintah agama. Walaupun pada saat itu bapak juga dalam kondisi yang berat. Bapak itu mendapatkan anak yang pertama Down syndrome, cerebral palsy. Kakak saya pertama cerebral palsy. Kakak yang kedua saya cerebral palsy, juga perempuan. Beliau sudah wafat terkena badai COVID. Yang semoga Allah menempatkan beliau pada posisi yang terbaik. Maka pada saat itu Bapak juga dalam kondisi yang berat. Makanya beliau menyampaikan dan menyelipkan mata kuliah ini kepada saya dan berkata, "Nak, kamu hidup itu nanti akan berhadapan dengan banyak hal yang kadang-kadang tidak terduga ketika Allah mengirimkan ujiannya. Jadilah orang yang siap menghadapi ujian supaya kisah pilu dan tragis yang pernah Bapak temukan di antara sahabat Bapak tidak perlu menimpa kepada kita dan keluarga kita." Nah, inilah yang menjadikan kita harus paham. Inilah salah satu yang tadi saya katakan materi berat. Materi ini gampang diucapkan. Materi ini begitu ringan untuk dijabarkan. Tapi materi ini begitu sulit untuk dipraktekkan karena mempraktekkan materi kita sebagaimana kita sedang berjalan di antara hutan dengan pohon-pohon berduri. Dan banyak sekali konsekuensi yang harus dibayar ketika kita sedang melewati ujian yang Allah berikan. Tapi inilah yang harus kita bahas, karena kita adalah menjadi pelakon, berarti kita menjadi pelakon kehidupan itu harus berbasis pada referensi yang kita pelajari. Nah, inilah yang menjadikan kita harus mengkaji materi ini. Bukan karena kita ingin mengharapkan diuji oleh Allah, bukan, karena kita tidak boleh untuk meminta ujian dari Allah. Tapi kita membicarakan materi ini, supaya materi ini membebaskan kita dari blind spot, dari titik lemah atau cara pandang kita yang tidak kita ketahui supaya kita tidak terperosok kepada hal-hal yang tidak kita inginkan. Dan ini relate sekali dengan apa yang pernah disampaikan istri saya kepada saya. Bahwasanya ketika badai COVID ini luar biasa mendera kepada bangsa dan negara yang kita cintai, ternyata yang tinggi permintaannya itu bukan hanya ICU dan UGD. Tapi termasuk yang tinggi adalah permintaan, yaitu tingginya orang yang menjadi pasien rumah sakit jiwa. Kenapa? Karena banyak orang yang mereka gegar, mereka shock ketika mereka mendapati begitu cepatnya keluarga mereka meninggal dan berbagai macam efek pandemi ini yang luar biasa. Dan akhirnya bukan hanya yang ramai itu ICU, bahkan rumah sakit jiwa pun menjadi ramai. Dan inilah yang kemudian kita harus pahami. Inilah yang menjadikan kita membahas bagaimana kita
melihat cintanya Allah, yaitu mencintai Allah ketika kita mendapatkan ujian darinya. Dan inilah yang kemudian kita harus pahami. Semoga apa yang kita pelajari berkah bagi saya yang menyampaikan dan berkah bagi semua keluarga-keluarga yang saya cintai, yang semoga kita menjadi keluarga di antara keramaian umat. Amin. Mari kita buka kemudian kajian kita dengan sebuah kalimat mendasar. Kalimat mendasar yang kemudian kita sampaikan adalah, saya teringat kepada apa yang pernah disampaikan oleh Syekhul Islam. Hidup itu bukan apa yang kita mau, tetapi hidup adalah apa yang Allah tetapkan dan Allah gariskan. Ini termasuk hal yang mendasar. Nah, inilah yang menjadikan kita berbeda dengan kalangan liberal. Kalangan liberal menganggap setiap manusia merdeka dengan apapun yang dia lakukan. Ya, dia boleh berbuat apa saja. Memang tampaknya paham ini tampaknya menggiurkan, tampaknya ada angin surga, tapi pastinya menjerumuskan. Dalam keimanan tidak sama dengan kalangan liberal. Ada sebuah kaidah mendasar dalam kehidupan kita, bahwasanya hidup itu bukan apa yang kita mau. Hidup itu bukan apa yang kita inginkan. Tetapi hidup itu adalah apa yang Allah gariskan dan apa yang Allah tetapkan dalam kehidupan kita. Dan kita disuruh oleh Allah menjalani setiap irisan-irisan peristiwa yang Allah gariskan dalam kehidupan kita. Dan Allah melihat siapa yang terbaik ketika setiap orang melewati ketetapan dan takdir yang Allah tetapkan dalam kehidupan kita. Karena hidup itu bukan miliknya saya. Hidup itu bukan miliknya Pak Bambang, Pak Agus, atau siapapun. Hidup itu miliknya Allah. Allah yang tetapkan, Allah yang gariskan, dan Allah tidak pernah zalim kepada setiap makhluknya, dan setiap manusia diberikan oleh Allah ketetapan bagaimana melewati setiap irisan ini dengan cara yang terbaik. Itulah kita di dalam keimanan. Makanya terkadang hidup itu mempertemukan kita dengan perkara yang terkadang tidak kita harapkan. Kadang-kadang hidup itu mempertemukan kita dengan angin yang tidak pernah kita duga. Karena angin tidak selalu bertiup sesuai dengan kehendak hati. Kadang-kadang kita pengen ke timur, angin ke barat. Kita ke barat, angin ke selatan. Angin ke selatan, kita malah kemudian ke utara. Dan itulah kehidupan. Ini merupakan sebuah kaidah penting dalam kehidupan kita. Hidup itu miliknya Allah. Dan kita diperintahkan melewati setiap ketetapan yang telah dibuat oleh Allah. Dan Allah meminta yang terbaik dengan balasan yang jauh lebih besar daripada apa yang kita lakukan ketika melewati proses ujian yang Allah berikan dalam setiap ketetapan takdir. Makanya Bapak dan Ibu tahu, kita ini di dalam keimanan disebutnya abdun. Semuanya abdun. Bahkan Rasulullah pun abdun. Makanya kita kalau mendengar syahadat kan, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Ya, aku bersaksi bahwasanya Muhammad Rasulullah itu adalah hambanya dan kemudian utusannya. Bahkan kalau kita paham abdun, kita semuanya abdun. Bahwa presiden, baik itu kemudian kita menjadi orang di kedutaan, ataupun ketika kita berbisnis sukses, semuanya. Di balik semua profesi dan kedudukan serta posisi yang kita miliki, kita di hadapan Allah itu abdun. Yang menarik itu apa? Kata abdun itu artinya apa sih? Kalau kita bedah secara maknanya. Ternyata abdun itu secara makna letter luck-nya hamba. Tapi kalau kita bedah ternyata memiliki filosofi yang sangat dalam. Abdun itu kalau kita lihat gini. Abdun itu diambil dari akar kata thoriqun mu'abbad, yaitu sebuah jalan yang sering diinjek-injek karena banyaknya orang melewati tempat itu. Saya akan ilustrasikan. Bapak mungkin dulu waktu kecil kita punya ada lapangan tuh, ada lapangan bola atau lapangan rumput. Biasanya di tengah-tengahnya itu ada jalan yang sering dijadikan jalan shortcut untuk orang lewat, nyebrang ke tempat yang mereka tuju lebih cepat. Akhirnya nyebrang di tengah-tengah. Karena jalan yang di tengah itu sering diinjek orang yang lalu lalang ketika melewati shortcut tempat itu, akhirnya rumput-rumput tidak bisa tumbuh dan akhirnya menjadi jalan setapak. Karena jalan itu sering diinjek, kita menyebutnya dengan jalan setapak. Karena sering tapakan-tapakan manusia melewati jalan itu. Itulah di dalam bahasa Arab yang disebut dengan thoriqun mu'abbad. Thoriqun mu'abbad. Itu jalan yang sering diinjek yang kita sebut dengan jalan setapak. Dari akar kata makna yang mencakup makna itulah kemudian manusia diberikan gelar oleh Allah status. Semua manusia itu abdun. Berarti kalau kita paham status kita, di balik kita menjadi kedutaan, di balik kita menjadi duta, di balik kita menjadi pebisnis, di balik kita menjadi pegawai IT, sebenarnya kita adalah abdun. Yaitu makhluk yang Allah ciptakan untuk melewati berbagai macam apa yang Allah tetapkan dan Allah ujikan dalam kehidupan kita dengan sebuah satu perkara supaya kita bisa memberikan yang terbaik, supaya yang terbaik pula kita dapatkan dalam kehidupan di akhirat, yaitu adalah surga.
Nah, inilah yang menjadikan kita akhirnya memahami ini. Setelah kita memahami bahwasanya manusia itu adalah berjalan sesuai dengan ketetapan Allah dan berjalan sesuai dengan takdir yang Allah iris dalam setiap kehidupan kita, disinilah kita paham bahwasanya warna-warni kehidupan itu ternyata tidak sesuai dengan apa yang kita mau seterusnya. Kadang-kadang kita akan dipertemukan dengan berbagai macam karakter-karakter kehidupan yang terkadang tidak kita inginkan oleh diri kita atau hawa nafsu kita. Dan tahukah kita, ternyata hidup itu memiliki 8 karakter. Memiliki 8 karakter, memiliki 8 warna. Yang mana setiap warna-warna ini ada yang kita sukai, ada yang kita tidak sukai. Tapi siapapun manusia pasti akan mendapatkan 4 warna. Ini pada kehidupan mereka dalam panggung kehidupan mereka. Warna ini pasti mereka temui. Makanya sampai seorang ulama itu mengatakan sama niatun tajri alal mar'i sama niatun tajri alal mar'i fala budda lil mar'i ayyulaqiya samania. Makanya ada sebuah kata-kata hikmah. Sesungguhnya kehidupan itu warnanya ada 8, karakternya ada 8. Siapapun yang menjadi pelakon-pelakon kehidupan ketika mereka itu diberikan kehidupan dalam panggung kehidupan ini oleh Allah, maka mereka pasti akan menemukan 8 karakter kehidupan ini. Apa 8 karakter ini? 4 disukai oleh nafsu kita, disukai oleh kita, 4 tidak disukai oleh nafsu kita. Apa itu? Yang pertama, sururun. Kita pasti menemukan kebahagiaan. Ya, makanya kita dibuat wajahnya elastis supaya kita bisa tersenyum ketika merayakan kebahagiaan. Tapi tidak berdiri sendiri. Ada yang kedua, husnun, ada kesedihan. Makanya ada air mata yang dititipkan oleh Allah bukan hanya pada sungai, tetapi dititipkan oleh Allah di belakang mata kita. Kenapa? Karena ketika kita bersedih, kita butuh ekspresi, yaitu meneteskan air mata dengan kesedihan. Pasti sedih. Kemudian yang ketiga, ijtima'un. Kita ini dalam hidup pasti akan bertemu. Ijtima'un, kita pasti akan bertemu. Tapi bertemu itu tidak sendirian, diiringi dengan konsekuensi sifat berikutnya. Furqatun, kita berpisah. Kemudian kehidupan berikutnya sehatun, kita mendapatkan sehat, tapi juga mendapatkan sukumun, sakit. Kita mendapatkan pula yusrun, kemudahan, tapi juga ada kata usrun, kesulitan. Inilah yang kemudian menjadi warna-warni kehidupan kita. Makanya inilah yang kemudian menjadikan kita akhirnya paham. Masya Allah ya, ternyata kehidupan kita adalah sebuah kehidupan yang akan mempertemukan kita dengan 4 perkara yang tidak sejatinya kita sukai. Kalau manusia, sejatinya dia suka untuk mendapatkan kebahagiaan, pertemuan, kesehatan, dan kemudahan. Itu yang disukai oleh kita. Tapi maaf, kan sebagaimana yang tadi kita sampaikan, hidup tidak sebagaimana apa yang kita mau, tapi hidup sebagaimana yang Allah tetapkan. Yang Allah tetapkan bukan hanya 4, tapi Allah juga akan mempertemukan kita dengan 4. Yaitu adalah ada yang namanya kesedihan. Bahkan Rasulullah pun bersedih. Bukankah Rasulullah ketika ditinggalkan Khadijah bersedih? Jadi sedih itu nggak salah. Yang salah itu ketika kesedihan mendominasi hati. Kalau sedih itu boleh, fitrah itu. Rasulullahnya sedih. Makanya disebut dengan amul husni. Nabi Yakub ketika kehilangan Yusuf sedih. Ya. Kemudian ada furqaton, ada perpisahan. Secinta saya sama ibu saya, ada jatah waktunya untuk berakhir ketika di dunia. Ibu saya berangkat lebih dulu ke alam barzah, dan saya pasti akan menyusul beliau. Ya, itu ada namanya perpisahan. Ada yang namanya sakit. Kadang-kadang kita sudah menjaga pola makan, menjaga pola tidur, menjaga pola pikir, tapi masih mendapatkan sakit. Dan kemudian terkadang kita mendapatkan masa-masa yang sulit. Dan itu merupakan konsekuensi yang tidak bisa kita lepaskan. Karena setiap manusia pasti mendapatkan 4 ini. Yang membedakan antara satu manusia dengan manusia yang lainnya hanyalah urutan waktunya kapan itu akan terjadi pada hidupnya. Tapi setiap orang pasti akan mendapatkan kesedihan. Setiap orang pasti akan mendapatkan jatah perpisahan. Karena tidak kita yang menguburkan, kita yang dikuburkan. Kalau bukan kita yang menaburkan tanah, kita yang ditaburi tanah. Kemudian setiap orang pasti akan mendapatkan jatah dengan sakit, sebagaimana setiap orang itu akan mendapatkan jatah dengan kesulitan. Dan ini merupakan bagian dari sebuah fitrah kehidupan kita. Makanya inilah yang kemudian menjadikan kita harus paham. Inilah yang menjadikan kita harus mengerti
Bagaimana kemudian kehidupan ini kita dituntut bukan hanya mempersiapkan bagaimana ketika bahagia, bukan hanya dituntut bagaimana mempersiapkan bagaimana ketika kita bertemu, sehat, dan diberikan kemudahan, tapi semua dari kita diberikan sebuah kewajiban bagaimana mempersiapkan ketika tiba-tiba ujian itu datang dalam teras kehidupan kita, ketika tiba-tiba masing-masing dari kita mendapatkan jatah untuk berpisah, jatah untuk sedih, jatah untuk sakit, dan jatah mendapatkan kesulitan. Dan ini kemudian perkara yang tidak bisa lepas dalam kehidupan kita. Makanya kalau ada orang bertanya, kenapa kok saya masih sedih? Simpel. Karena kamu masih hidup di dunia. Kenapa saya masih kehilangan? Karena kamu masih menapak pada kehidupan di dunia. Kenapa saya mendapatkan sakit? Karena kamu masih di dunia. Kenapa saya kemudian meneteskan air mata? Karena kamu masih di dunia. Karena kehidupan dunia pasti akan mempertemukan 4 perkara ini walaupun tidak kita sukai. Ya, makanya ketika kita paham ini supaya kita tidak menjadi kaget ketika tiba-tiba itu datang dalam kehidupan kita. Dan inilah yang menjadikan kita memahami dulu. Sekali lagi, hidup itu bukan apa yang kita mau, tapi hidup itu adalah apa yang Allah gariskan. Makanya Allah berfirman, Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku, dan matiku miliknya Allah. Sampai ketika kita harus merelakan orang yang kita cintai meninggal, ucapannya pun sama. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Segala sesuatu miliknya Allah dan kepada Allah semuanya akan berpulang. Kenapa? Itulah yang Allah ajarkan kepada kita. Hidup itu miliknya, bukan miliknya kita. Dan kita harus siap dengan berbagai macam ujian yang Allah akan hadirkan pada teras kehidupan kita ketika saatnya itu datang. Setelah kita kemudian mengetahui perkara itu, maka kemudian kita coba pada poin yang pertama, yaitu adalah ketika kita ingin belajar mencintai Allah melalui ujian-ujian yang Allah berikan kepada kita, disitulah kita paham ya, konsep cintanya Allah berbeda dengan konsep cintanya manusia. Manusia itu kalau cinta, memberikan kemudahan. Itu konsep cintanya manusia. Saya cinta sama istri, saya kasih kemudahan dong. Saya kalau punya rezeki ya, saya ajak dia makan. Itu konsep cintanya laki-laki kepada perempuan, suami istri. Saya kalau cinta sama anak saya kasih kemudahan. Supaya anak saya bagaimana ya, supaya dia punya tempat yang nyaman, belajar yang nyaman. Karena konsep cinta manusia itu makhluk itu semacam itu. Tapi konsep cintanya Allah beda dengan konsep cintanya makhluk. Karena sekali lagi ini miliknya Allah. Nah, konsep cintanya Allah itu adalah berbeda. Justru Allah itu ketika mencintai seorang hamba, maka Allah itu memberikan ujian kepada mereka. Jadi konsep cintanya Allah, lembaran-lembaran cintanya Allah kepada manusia itu apa? Ketika Allah menguji manusia. Berarti ujian itu kita harus pahami. Ujian itu bukan Allah mendolimi kita. Ujian itu bukan Allah itu ketika memberikan kepada kita musibah. Bukan. Allah tidak pernah sama sekali mendolimi kehidupan makhluknya. Cintanya Allah kepada setiap manusia lebih besar daripada cintanya kita kepada diri kita. Ini harus kita yakin. Jadi ketika Allah memberikan ujian itu bukan karena Allah membenci. Bukan karena Allah itu memurkai, tapi justru ketika Allah itu kemudian mencintai kehidupan manusia karena Allah itu justru memberikan kesulitan. Dengan itu Allah pengen tahu siapa yang betul-betul berkualitas mencintai Allah walaupun Allah memberikan ujian dalam hidupnya. Nah, setelah ini, maka untuk memahami bahwasanya ini adalah konsep cintanya Allah, ada banyak hal yang harus kita lakukan. Yang kita lakukan itu yang pertama adalah, yang harus kemudian kita pahami. Kenapa Allah mengirimkan ujian untuk kita? Ini penting. Ya. Maka ini kemudian kita jawab dulu. Karena kita tidak akan mungkin bisa mencintai Allah melalui ujiannya kalau kita tidak paham. Apa sih background dan latar belakang Allah itu mengirimkan ujian dalam kehidupan kita? Ini harus dijawab dulu. Karena ketiadaan informasi dan referensi tentang masalah ini yang bisa menyebabkan orang itu sering berprasangka yang buruk sama Allah. Saya sering melihat di YouTube, ya, banyak orang ketika ditanya, kenapa agnostik? Nah, dia berkata, karena saya merasa ketika saya lagi dapat musibah, Tuhan tidak pernah hadir dalam masalah saya. Nah, itu kan sering. Ini tidak akan terjadi kalau dia paham dulu, kenapa Allah itu memberikan ujian dalam kehidupan mereka. Dai yang menjadi sahabatnya bapak saya tidak akan kemudian beliau itu meninggalkan agama Allah kalau dia paham bagaimana ujian itu datang. Maka inilah yang menjadikan kita harus membangun frame dulu. Apa sih yang kita harus bangun ketika kita ingin mencintai Allah melalui ujiannya? Walaupun ketika kita jatuh cinta kepada Allah melalui ujian itu bukan berarti menjadikan kita meminta supaya diuji. Enggak.
Tapi kalau kita ingin jatuh cinta kepada Allah, bertambah keridhaan kita kepada Allah sebagai Rabb yang kita sembah, sebagaimana kita mengatakan raditu billahi rabba, maka kemudian yang pertama kita harus lakukan dan kita kerjakan adalah bagaimana kita harus paham apa sih latar belakang Allah itu mengirimkan ujian untuk kita. Saya ingatkan sekali lagi, Allah tidak pernah dolim kepada manusia. Kalau ada orang berkata Allah dolim sama saya, Allah itu benci sama saya, Allah itu menipu saya akan jawab balik. Kalau Allah kamu tuduh mendolimi kamu, terus siapa yang tidak dolim kalau Allah saja kamu tuduh sebagai orang yang dolim? Makanya Rasulullah SAW itu pernah kemudian beliau itu menyampaikan gini. Ketika beliau melihat seorang perempuan ibu-ibu yang banyak, kemudian ada seorang ibu-ibu yang sangat sayang sama anaknya disusui. Rasulullah SAW melihat kejauhan dan berkata, ketika melihat perempuan itu dari kejauhan menyusui anaknya. Ya. Lalu para sahabat ditanya, tahukah kalian, Rasulullah memberikan pernyataan, tahukah kalian cintanya Allah kepada kalian lebih besar daripada cintanya ibu itu kepada anaknya? Itulah cintanya Allah. Nah sekarang kemudian yang kita harus pahami, kenapa sih latar belakangnya Allah itu memberikan ujian kepada saya? Kenapa Allah memberikan ujian kepada Bapak? Kenapa Allah memberikan ujian kepada keluarganya Bapak? Ini kan harus kita mengerti. Maka para ulama lalu kemudian menyampaikan berbagai macam sisi yang menjadi poin-poin yang kita pelajari dan kita realisasikan dalam kehidupan. Kenapa Allah uji kita? Kenapa Allah itu kalau cinta malah uji kita? Maka setidaknya ada 3 alasan yang disampaikan para ulama. Yang pertama, Allah itu terkadang memberikan ujian dalam kehidupan kita. Karena justru di situ memiliki sebuah tujuan yang besar. Tujuan besarnya itu apa? Supaya setiap manusia yang Allah kirimkan ujian, tidaklah Allah mengirimkan ujian itu supaya manusia tersebut tidak jatuh cinta kepada dunia. Karena akibat buruknya jatuh cinta kepada dunia itu apa? Damage-nya, efek dari kerusakan kalau orang itu sudah jatuh cinta kepada dunia itu banyak, Pak. Kerusakan akhirat kita dimulai ketika orang itu jatuh cinta kepada dunia. Orang kalau sudah terlalu jatuh cinta kepada dunia, dia membenci kematian. Dan orang yang membenci kematian, maka dia tidak punya keinginan bertemu dengan Allah. Karena Allah kemudian, ketika Allah mengirimkan ujian, kenapa orang yang beriman itu diuji oleh Allah? Satu, di antara tujuan Allah itu memberikan ujian kepada manusia, karena sesungguhnya Allah ingin supaya manusia itu tidak jatuh cinta kepada dunia. Ketika Allah kemudian berikan ujian dan ujian dia terguncang-guncang, akhirnya dia sadar bahwasanya di dunia ini bukan tempat tinggalnya. Tapi ada kehidupan berikutnya yang akan dia tuju. Ketika di tempat yang dia tuju jauh lebih baik daripada kehidupan di dunia yang di dalamnya banyak ujian. Ilustrasinya, analogi sederhananya, Bapak kalau naik angkot, misalkan Tambun Bekasi, kemudian terguncang-guncang, tentunya Bapak pengen cepat turun atau pengen cepat sampai ke tempat tujuan, lalu cepat-cepat turun dari mobil tersebut. Kenapa? Karena tidak nyaman. Dengan berbagai macam fasilitas di dalam angkot itu. Tempat duduknya tidak enak, pengap, belum lagi kemudian suara mesinnya, suara bensinnya menjadikan akhirnya tidak nyaman. Para ulama lalu kemudian menyampaikan, kenapa Allah itu mengirimkan ujian kepada orang yang beriman? Ibarat ilustrasinya, semacam ini dikocok-kocok terus. Karena kemudian pada dasarnya Allah itu mengocok-ngocok kehidupan kita dengan ujian supaya kita tidak jatuh cinta kepada dunia. Coba kalau di antara manusia beriman, mereka tidak pernah merasakan kehilangan, mereka tidak pernah merasakan kesedihan, mereka tidak pernah merasakan sakit, bahkan tidak merasakan kesulitan. Apa yang terjadi? Mungkin orang akan jatuh cinta kepada dunia, dan orang kalau sudah jatuh cinta kepada dunia, susah dikasih nasihat. Kenapa? Sulitnya memberikan nasihat kepada orang yang jatuh cinta kepada dunia lebih sulit daripada memberikan nasihat kepada orang yang sedang jatuh cinta kepada wanita. Nah itulah yang kemudian pengen disampaikan oleh Allah kepada kita. Ya. Makanya kemudian Allah kirimkan kepada kita ujian, walaupun kita tidak mengharapkan. Boleh nggak saya mengharapkan ujian? Nggak boleh mengharapkan ujian. Tapi kalaupun kamu sudah menjalankan ketaatan, kamu sudah mulai memperbaiki kualitas hidupmu, kamu sudah mulai mengarahkan poros hatimu kepada akhirat, tapi tiba-tiba mendapatkan ujian yang tidak pernah diduga-duga, karena terkadang ujian itu tidak sesuai dengan apa yang kita bayangkan dan apa yang kita planning. Kalaupun ujian itu datang, Allah mengguncang-guncang hidup kita, supaya kemudian kita tidak betah pada kehidupan di dunia, dan kita tahu
ada persiapan yang harus kita lakukan untuk melanjutkan pada fase perjalanan berikutnya ke alam barzakh. Ya. Saya itu Pak, ketika ditinggalkan ibu, karena wanita yang paling saya cintai ibu saya. Setelah itu istri saya. Masya Allah ya. Saya tuh bayangkan, kalau kita nggak pernah berpisah dengan ibu kita, mungkin kita juga nggak akan pengen mati nih. Tapi ketika kita tahu ada ibu kita yang meninggal dunia, akhirnya kita ngambil bekal supaya pada perjalanan berikutnya kita bertemu di tempat yang jauh lebih baik daripada tempat kita di dunia. Karena inilah tempat ujian. Dan inilah yang kemudian menjadikan kita akhirnya memahami Allah itu saking cintanya kepada setiap makhluknya, maka Allah kemudian berikan ujian itu dengan berbagai macam guncangan-guncangan yang dilewati oleh orang-orang yang beriman. Memang betul orang yang beriman itu ujiannya berat, tapi pertolongan Allah lebih besar. Dan Allah ketika mengirimkan ujian itu, supaya kita tidak terbutakan cinta dengan urusan dunia. Ketika semua urusan dunia itu gampang untuk kita. Kadang-kadang Allah berikan riya, Allah berikan onak, Allah berikan budi, untuk memberikan kepada kita kesadaran. Itu namanya shock. Sebuah kejutan. Hidup itu begini loh. Kalau kamu ingin membangun hidupmu hanya di dunia, maka ini yang kamu dapatkan. Dan inilah yang kemudian kita harus pahami. Hidup di dunia ini, kehidupan dunia itu melelahkan. Ya kan? Makanya sampai Allah kemudian mengatakan, وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. Kehidupan dunia itu kehidupan yang sifatnya itu menipu. Makanya Allah berikan kejutan dengan ujian. Supaya kita tahu. Ternyata kita tidak boleh jatuh cinta kepada tempat ini supaya kita paham di balik setiap kesulitan, di balik setiap kedoliman yang kita dapatkan, di balik setiap rasa sakit yang pernah kita peroleh dari orang lain ketika jahat sama kita, di balik rasa bahagia yang jarang kita dapatkan ketika kita selalu mendapatkan masalah, ternyata ujungnya adalah baik. Supaya kita tidak jatuh cinta kepada urusan dunia dan akhirnya kita tidak mempersiapkan apa yang menjadi bekal kita dalam perjalanan berikutnya. Masya Allah ya. Nah, itulah yang menjadikan kita memahami yang pertama. Allah memberikan kita guncangan. Allah memberikan kepada kita, yaitu adalah berbagai macam cobaan, karena pada dasarnya, sekali lagi, supaya kita tetap sadar, ada kehidupan berikutnya yang Allah berikan kepada kita. Makanya lihat Rasulullah, Pak. Rasulullah itu sebelum beliau diwafatkan, diberikan pilihan untuk melihat hasil dari kemenangan beliau, atau beliau pulang menuju kepada Allah. Dan beliau memilih untuk pulang kepada Allah. Makanya kita mendapati ketika turunnya surat An-Nasr, idza jaa nasrullahi wal fath. Artinya ketika datang pertolongan Allah dan kemenangan, maka Rasulullah langsung berkata, lonceng kematian telah diperdengarkan kepadaku dengan turunnya surat An-Nasr. Bapak mikir nggak, kenapa surat An-Nasr menjadi lonceng kematian yang diperdengarkan oleh Allah kepada Nabi? Karena pada saat itu Rasulullah langsung sadar. Ketika kemenangan sudah didapatkan, pertolongan sudah disempurnakan, berarti tugasnya beliau sebagai Nabi sudah selesai. Kalau sudah selesai berarti harus pulang. Dan itulah yang menjadikan akhirnya Rasulullah beberapa waktu setelah turunnya surat An-Nasr beliau wafat pada hari Senin di atas pangkuan Ibunda Aisyah. Nah, disitulah kemudian kita paham, Pak. Hidup itu, kenapa sih orang beriman itu ujiannya banyak, Ustaz? Beda dengan orang yang bermaksiat, beda dengan orang yang melampaui batas, beda dengan orang yang terus mengkritik syariat Islam tapi hidupnya baik-baik aja gitu. Karena Allah itu justru ingin menjadikan orang beriman itu sadar hidup di dunia itu tidak enak. Makanya beda ya dengan orang-orang yang tidak dicintai oleh Allah. Orang yang tidak dicintai oleh Allah malah justru Allah gampangkan dan tidak mendapatkan ujian. Mari kita buka dalam surat Al-An'am 44. Coba carikan surat Al-An'am 44 Mas Iwan. Allah menyampaikan pada ayat ini. Ini menjadi renungan untuk kita. Allah menyampaikan falamma nasu ma dzukiru bihi fatahna alaihim abwaaba kulli syai'in hatta idza farihu bima utu akhadnahum baqtatan fa idza hum mublisun. Nah, ini beda sekali ya. Poin yang pertama tadi beda dengan ayat ini. Justru kepada orang yang Allah itu nggak sukai, apa yang Allah kemudian berikan kepada orang yang Allah murkai ketika mereka melakukan tindakan-tindakan melampaui batas. Allah sampaikan falamma nasu madzukiru bihi. Kalau kami dapati manusia itu sudah lupa peringatan-peringatan kami, artinya mereka tidak ada iman, tidak ada komitmen untuk taat kepada Allah.
Itu disebut dalam ayatnya nasu. Nasu itu lupa. Apa yang Allah akan perlakukan? Bagaimana Allah memperlakukan orang yang lupa, yang tidak beriman kepadanya, dan tidak taat kepadanya? Justru beda dengan orang beriman. Kalau orang beriman diberikan ujian yang banyak, supaya mereka sadar terus bahwasanya hidup itu harus berlanjut kepada kehidupan berikutnya, supaya tidak terlalu comfort di dalam kehidupan di dunia ini. Beda dengan orang yang apabila mereka tidak beriman sama Allah. Orang yang tidak beriman sama Allah, Allah katakan, kalau kami dapati satu kaum yang mereka sudah lupa terhadap peringatan yang kami berikan kepada mereka, kata Allah apa? Apakah Allah memberikan kepadanya musibah? Enggak. Apakah Allah memberikan kepadanya ujian? Enggak. Tapi kalau ada manusia yang sudah lupa terhadap peringatan Allah, Allah mengatakan, "Fatahna alaihim abwaba kulli syai'in." Kami bukakan pintu-pintu kesenangan duniawi terus untuk mereka, sampai mereka itu jarang mendapatkan ujian. Kami buka terus, kami buka keran-keran, semua fasilitas dan kenikmatan hidup untuknya terus. Betul, falaman fatahna alim abwaaba kulli syai'in hatta idza farihu bihi, sampai mereka itu bergelimang dengan kesenangan dengan semua keran-keran yang dibukakan oleh Allah, faidahum mublisun. Maka ketika mereka sedang tenggelam dengan kesenangan itu, maka pada saat itulah kemudian mereka akhirnya terhenyak ketika mereka jatuh di dalam kematian mereka. Bukan Al-An'am 32, 44. Ya sudah, nggak apa-apa. Maka inilah yang kemudian menjadikan kita akhirnya memahami. Justru kalau kemudian kita mendapati bahwasanya orang yang beriman enggak, justru orang beriman diuji, Pak. Ya. Makanya ketika ujian itu datang, ini adalah lembaran surat cintanya Allah dalam bentuk konsep cinta yang berbeda dengan setiap makhluk. Kalau makhluk itu jatuh cinta, memudahkan, Pak, ngasih akses, ngasih fasilitas, itu manusia. Tapi Allah itu tidak menyerupai makhluknya. Allah ketika mencintai makhluknya, Allah memberikan ujian. Allah sayang supaya kehidupan dunia tidak memperdaya mereka. Ketika kehidupan dunia tidak memperdaya mereka dengan ujian yang Allah kirimkan, mereka sadar dunia gagal memperdaya mereka. Fasilitas hidup gagal memperdaya mereka. Kenapa? Mereka tahu kehidupan berikutnya yang harus dilanjutkan. Surat Al-An'am 44 ngabarin kepada kita justru kontradiktif dengan sebaliknya. Titik berikutnya, siapapun yang nggak dicintai oleh Allah, justru yang tidak dicintai oleh Allah itu Allah mudahkan dan Allah jarang memberikan kepadanya ujian. Falamma nasu ma dzukiru bihi fatahna alaihim abwaaba kulli syai'in hatta idza farihu bima utu akhadnahum baqtatan fa idza hum mublisun. Ya, kalau kami dapati manusia itu sudah lupa terhadap peringatan yang kami berikan, kami buka seluruh keran kenikmatan dunia untuk mereka. Sampai mereka tenggelam dengan semua kenikmatan yang kami berikan itu. Ketika mati, kaget sekonyong-konyong. Ketika mereka harus mempertanggungjawabkan semua kenikmatan itu ketika mereka pergunakan di dalam melupakan Allah dalam kehidupan mereka. Ini yang pertama. Yang kedua, kenapa Allah memberikan ujian dalam kehidupan kita? Karena Allah ingin memberikan mata air, Pak, untuk menghapuskan jejak-jejak hitam yang pernah kita torehkan dalam kehidupan kita. Makanya saya teringat kepada perkataan dari Fudail bin Iyad. Fudail bin Iyad itu berkata begini, Allah itu kalau sayang kepada seorang manusia, tapi manusia itu antara kebaikannya dan dosanya seimbang, akhirnya kebaikan itu tidak bisa dipakai untuk menghapuskan dosa, karena seimbang, Pak. Tapi karena Allah sayang kepada hamba itu, tetapi hamba itu justru fakta yang terjadi, dia seimbang antara dosanya dan kebaikannya, maka Allah mengirimkan ujian. Supaya ujian itu bisa menghapuskan dosa-dosanya. Supaya dosanya lebih rendah daripada kebaikannya. Kebaikannya tetap stuck di sini sebenarnya. Stay di sini dia. Karena asalnya seimbang, Allah ingin mengirimkan alasan. Bagaimana supaya dosa itu tidak menyamai kebaikannya. Allah kirimkan ujian supaya dosa itu terhapuskan dengan ujian yang dia dapatkan. Supaya yang teratas itu adalah kebaikan. Dan bukan yang teratas itu adalah adalah dosa. Itu kata Fudail bin Iyad rahimahullah ta'ala. Makanya kita harus paham ya Pak, Allah itu memberikan mata air. Ada 3 mata air untuk menghapuskan dosa. 1, mata air ketaatan kita. Ketaatan kita bisa menghapuskan dosa. Bisa. Makanya ketika kita berbuat dosa disuruh sedekah, istighfar untuk menghapuskan dosa yang telah kita lakukan. Mata air yang kedua,
Untuk menghapuskan dosa kita tobat. Kita melakukan dosa tobat. Maka tobat itu mata air untuk mencuci dosa-dosa dan goresan hitam yang pernah kita torehkan dalam kehidupan. Yang ketiga, ujian. Allah memberikan ujian kepada kita itu apa? Supaya Allah memudahkan kita untuk menghadirkan alasan supaya dosamu tidak berimbang dengan kebaikanmu. Dan itu yang dikatakan oleh seorang ulama, yaitu Fudail bin Iyad. Masya Allah ya. Makanya Masya Allah, kalau semuanya kehidupan kita itu dimudahkan oleh Allah, Pak, dari mana kita akan mendapatkan pahala kesabaran? Kalau semuanya itu dimudahkan oleh Allah. Ini bukan dalam kerangka kita minta diuji oleh sama Allah. Enggak, ini saya harus betul-betul saya sampaikan supaya jangan salah paham. Kita enggak boleh minta diuji oleh Allah. Tapi kalau kemudian tiba-tiba Allah mengirimkan ujian yang tiba-tiba mendarat dalam kehidupan kita, maka kemudian yang kita harus pahami adalah ujian ini merupakan caranya Allah. Supaya bobot dosa yang kita miliki dalam kehidupan tidak berimbang dengan bobot kebaikan yang pernah kita lakukan dalam kehidupan. Makanya sampai Rasulullah SAW itu mengatakan, kehidupan orang yang fajir, yang sering berbuat dosa, itu bagaikan pohon, yang tidak ada yang rontok dari daun-daunnya. Tapi orang yang beriman, itu bagaikan pohon, yang daunnya itu berjatuhan satu persatu daunnya. Kenapa? Karena banyaknya ujian yang dia dapatkan, sampai rontok itu daun-daunnya, sebagaimana rontok dosa-dosanya. Makanya saya ingat betul apa yang pernah disampaikan oleh ibu, mendiang ibu. Saya dulu pernah nanya sama ibu, kenapa ya ibu dan bapak dapetin ujian yang berat? Kakak serebral palsi, kakak yang kedua serebral palsi. Dan tidak mudah loh bapak dan ibu. Bapak dan ibu saya, terutama ibu, merawat kedua anaknya tanpa beliau mengeluh sedikit pun. Padahal kedua kakak saya serebral palsi kayak anak di bawah 3 tahun. Ngancingin baju aja tidak bisa. Dimandikan sepanjang hidupnya. Ibu meninggal malam ketika beliau itu kena serangan jantung, sorenya masih memandikan kedua kakak saya. Walau uzaki Allah ada, bukan bermaksud mensucikan siapapun di hadapan Allah. Ini hanya pengen ngambil sebuah insight gitu. Saya pernah nanya sama ibu kenapa ya ibu kok dikasih ujiannya berat gitu. Setiap ibu pasti pengen anaknya normal, sehat. Setiap orang tua kan begitu. Siapa sih orang tua yang membayangkan anaknya sakit? Tidak ada. Tidak ada satupun manusia. Maka ketika saya tanya, kenapa ujian ibu berat dengan kedua anaknya yang semacam itu? Karena saya anak ketiga. Ada perkataan emas yang keluar dari bibirnya ibu pada saat itu. Dengan bahasa logat orang Jawa. Ibu ngomong begini, kadang-kadang nak, tobat kita belum tentu nasuha. Istighfar kita belum tentu datang dari hati yang khusyuk. Kalau tobat kita belum tentu nasuha, kalau istighfar kita belum tentu hati yang khusyuk, berarti dosa kita nggak bisa terhapus. Allah ngirimkan ujian. Yang dibutuhkan cuma sabar aja kalau diuji. Maka Allah akan hapuskan dosa-dosamu walaupun engkau tobatnya tidak nasuha, walaupun istighfarnya tidak hati yang khusyuk. Jadi Allah itu kalau tahu ada seorang hamba, kebaikannya itu standar, tapi dosanya juga seimbang dengan kebaikannya. Allah hadirkan alasan bagaimana hamba ini supaya yang teratas itu kebaikan dan bukan dosanya. Allah kirimkan ujian. Karena rahmatnya Allah itu meliputi segala sesuatu yang berkaitan tentang makhluknya. Allah berikan ujian. Allah uji. Supaya orang itu tahu bahwasanya ujian itu tidak bermaksud apapun kecuali meringankan. Supaya nanti di akhiratnya dia akan mendapatkan senyuman di balik kabut gelap yang pernah dia lewati ketika hidup di dunia, Pak. Makanya Bapak dan Ibu pernah mendengar penjelasan yang sering saya sampaikan dalam banyak kesempatan. Saya pernah menyampaikan manusia itu nanti terbagi menjadi 2, Bapak dan Ibu. Ketika akan dihisap oleh Allah, ada ahlul musibah, ada ahlul afiyah. Ahlul musibah itu orang yang mereka itu dirudung dengan ujian terus dalam hidupnya. Itu namanya ahlul musibah. Ada yang kedua, ada ahlul afiyah. Ahlul afiyah itu orang yang jarang diuji, Pak. Ketika mereka sudah dikumpulkan di padang mahsyar, Allah memberikan perintah kepada malaikat. Oh, hitung itu ahlul musibah dulu. Karena berbagai macam penderitaan yang pernah mereka lalui ketika di dunia. Ahlul musibah ini siapa aja? Orang yang sakit-sakitan, mungkin orang yang rugi terus, atau berbagai macam ujian lah. Ketika mereka ikhlas, mereka dikumpulkan dan dikasih mereka itu sebuah status ahlul musibah selama dia ikhlas.
ahlul musibah. Dihitung oleh malaikat. Setelah dihitung sama malaikat, Masya Allah, setelah dihitung sama malaikat, maka malaikat melaporkan, wa ma baqiya minadz dzunub illa qalila. Ya Allah, ahlul musibah ini tidak tersisa dosanya kecuali dikit. Karena dominasi mayoritas dosanya sudah dirontokkan dengan berbagai macam ujian yang engkau berikan kepada mereka dan engkau kirimkan kepada mereka ketika di dunia. Ya. Maka kemudian Allah langsung berkata, merespon apa yang dilaporkan malaikat. Tuhum salasan, kasih mereka 3. 1 khairan, kebaikan. Arti kebaikan itu surga. Kasih mereka kemudian afiah, kekuatan untuk mengganti kelemahan-kelemahan ketika mereka melewati penderitaan ketika dulu aku uji mereka dengan berbagai macam ujian. Afiah. Yang ketiga, kasih mereka manzilah. Manzilah itu kedudukan yang tinggi, di mana kedudukan itu tidak bisa diperoleh dengan sholat, sedekah, tidak bisa. Kedudukan yang setinggi itu hanya bisa diperoleh dengan orang yang mereka itu diuji, lalu bersabar ketika diuji. Sampai ahlul afiyah, ketika ahlul musibah sudah ditinggikan derajatnya di surga, maka ahlul afiyah itu melihatin. Dan mereka lapor sama Allah, ya Allah, kalau kami tahu di balik setiap ujian yang Engkau kirimkan kepada orang yang beriman, ternyata sedahsyat ini dan setinggi ini Engkau memuliakan mereka. Tolong ya Allah, hidupkan kami lagi di dunia. Kami rela diuji dari semenjak kecil sampai terpotong-potongnya badan kami, lebih kami terima. Selama kami tahu di balik setiap ujian itu Engkau tinggikan derajat mereka di dalam surga setinggi itu. Masya Allah ya Pak. Agama ini jelasin sampai sedetail ini, Pak. Mohon maaf, Ustaz. Ya. Mungkin sangat menarik, tapi ini waktunya udah mepet ya. Mungkin sekitar 5-10 menit lagi ya, Ustaz ya. Ya, insya Allah. Makanya kemudian inilah yang kemudian menjadikan kita akhirnya paham. Inilah yang disebut dengan ahlul musibah. Makanya pantas kalau kemudian nanti di surga itu untuk siapa? Di surga itu adalah mereka yang bersabar. Apa opening ceremony penduduk surga? Salamun alaikum bima sabartum. Selamatnya atas kesabaran kalian. Seakan-akan surga itu mengidentifikasi. Surga itu hanya diperuntukkan yang mereka bersabar dalam setiap ujian yang Allah kirimkan ke dunia. Kita tutup dengan sebuah video supaya menjadi perenungan kita tentang bagaimana arti sebuah ujian dari seorang sahabat besar Abu Kilabah. Siapkan, Mas. Tahukah engkau siapa Abu Kilabah? Orang yang bergelar sebagai Ayyubnya pada umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mari kita simak apa yang disampaikan oleh Abdullah bin Muhammad. Aku pernah keluar menuju ke tepi pantai untuk memantau kawasan pantai dari kedatangan musuh. Ketika aku di tepi pantai, tiba-tiba aku telah berada di sebuah daratan lapang dan ternyata ada kemah. Lalu, aku lihat ada seorang yang telah buntung kedua tangannya dan kedua kakinya. Pendengarannya telah lemah, matanya telah rabun, dan tidak ada satupun anggota tubuhnya yang bermanfaat baginya, kecuali lisan. Orang itu berkata, Allahumma awzidni an uhmidaka hamdan, ukafi'u bihi syukran, nikmataka allati an'amta alayya. Ya Allah, tunjukilah aku agar bisa memujimu. Aku bisa menunaikan syukurku atas nikmat yang Engkau anugerahkan kepadaku. Wa faddalanika ala katsirin mimman khalaqta tafdila. Dan sesungguhnya Engkau telah melebihkan aku di atas kebanyakan makhluk yang Engkau ciptakan. Abdullah bin Muhammad yang mendengar orang itu berkata, padahal dia tahu tidak ada yang bermanfaat pada fisiknya orang itu kecuali lisannya. Maka dia berkata, demi Allah, aku akan mendatangi orang ini dan aku akan bertanya kepadanya, bagaimana dia bisa mengucapkan perkataan ini? Dia paham atau tidak apa yang diucapkan? Ataukah ucapan itu ilham yang diberikan kepadanya? Aku kemudian mendatanginya, lalu mengucapkan salam, lalu ku katakan kepadanya, aku mendengar engkau berdoa, ya Allah, tunjukilah aku agar bisa memujimu, menunaikan syukur atas nikmat yang engkau anugerahkan kepadaku, dan engkau telah lebihkan aku fisiknya di atas kebanyakan makhluk yang engkau ciptakan. Nikmat mana yang Allah anugerahkan kepadamu sampai engkau memuji Allah atas nikmat itu? Kelebihan apakah yang telah Allah anugerahkan kepadamu sampai engkau mensyukurinya? Ternyata
wahai fulan, apakah engkau tidak melihat apa yang telah dilakukan oleh Allah kepadaku? Demi Allah, kalaulah Allah mengirimkan halilintar kepadaku sampai membakar tubuhku, atau memerintahkan gunung untuk menindihku sehingga menghancurkan tubuhku, atau memerintahkan laut untuk menenggelamkan aku, atau memerintahkan bumi untuk menelan tubuhku, bukankah Allah tidak mengirimkan itu semua? Inilah yang membuat aku bersyukur, dan ini adalah kenikmatan yang Allah berikan kepadaku, dan ini kenikmatan lidahku untuk selalu bersyukur atas apa yang Allah berikan. Lalu orang itu melanjutkan, karena engkau telah mendatangiku dan engkau telah melihat keadaanku, buntung tanganku, buntung kedua kakiku, bolehkah aku meminta pertolongan kepadamu? Sesungguhnya aku memiliki seorang anak yang selalu melayaniku. Kalau waktu sholat, dia mewudukan aku. Jika aku lapar, dia menyuapiku. Jika aku haus, maka dia memberikan minum. Namun, sudah 3 hari ini aku kehilangan dirinya. Tolong ya, carikan kabar tentang anak itu. Semoga Allah merahmatimu. Maka aku, Abdullah bin Muhammad, pergi mencarikan anak tersebut sebagai sebuah pertolonganku kepadanya untuk menunaikan kebutuhannya. Aku mencari anak itu dan aku ternyata menjumpai. Ternyata di situ ada gundukan pasir dan aku mendapati anak itu telah diterkam dan dimakan binatang buas. Lalu aku mengucapkan, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan aku bingung, bagaimana aku mengabarkan kabar ini kepadanya. Maka ketika aku kembali kepadanya, maka terlintas di benakku kisah Nabi Ayub. Aku menemuinya, lalu aku mengucapkan salam kepadanya. Dan dia bertanya, bukankah engkau orang yang tadi menemuiku? Iya, bagaimana permintaan kepadamu untuk membantuku? Aku berkata, engkau lebih mulia di sisi Allah atau Nabi Ayub? Kemudian orang tersebut menjawab, Nabi Ayub. Aku bertanya, apa cobaan yang telah diberikan oleh Allah kepada Nabi Ayub? Orang itu menjawab, tentunya aku paham apa yang kemudian diujikan kepada Nabi Ayub. Kehilangan anak-anaknya, hartanya, dan kesehatannya. Bagaimana sikap Nabi Ayub? Dia menjawab, Nabi Ayub bersyukur dan bersabar memuji Allah. Aku berkata, tidak hanya itu, bahkan ia dijauhi oleh karib kerabat dan sahabatnya. Maka orang itu berkata, benar. Aku bertanya, bagaimana sikapnya? Ia bersabar dan bersyukur memuji Allah. Aku bertanya, tidak hanya itu, Allah menjadikan ia bahan ejekan dan gunjingan orang yang lewat di jalan. Tahukah engkau tentang itu? Ia menjawab, iya. Bagaimanakah sikap Nabi Ayub? Dia bersabar, bersyukur, dan memuji Allah. Sesungguhnya putramu telah kutemukan di antara gundukan pasir dalam kondisi telah diterkam dan dimakan binatang buas. Semoga Allah melipat gandakan pahala bagimu dan menyabarkan engkau. Orang itu berkata, segala puji bagi Allah yang tidak menciptakan bagiku keturunan yang bermaksiat kepadanya, lalu ia menyiksanya dengan api neraka. Kemudian dia berkata, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lalu menarik nafas yang panjang. Seketika itu dia meninggal dunia. Aku pun hanya bisa berkata, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Besar sekali musibah orang ini. Jika aku biarkan dia begitu saja, tentu dia akan dimakan binatang buas. Lalu aku pun menyelimutinya dengan kain yang ada di tubuhnya dan aku duduk di dekat kepalanya sambil menangis. Tiba-tiba datang kepadaku 4 orang dan mereka berkata, Wahai Abdullah, apa yang terjadi? Aku menceritakan apa yang telah aku alami. Lalu 4 orang itu berkata, bukalah wajah orang itu, siapa tahu kami mengenalnya. Dan ketika aku membuka wajahnya, mereka pun tersungkur mencium keningnya, mencium kedua tangannya dan mereka berkata, demi Allah, matanya selalu tunduk dari melihat yang diharamkan oleh Allah. Demi Allah, tubuhnya selalu sujud ketika orang dalam kondisi tidur. Aku bertanya kepada mereka, siapa orang ini? Ini adalah Abu Kilabah Al-Jarmi, sahabat Ibnu Abbas. Dia sangat cinta kepada Allah. Dia sangat cinta kepada Rasulullah. Lalu kami memandikan,
mengkafani dengan pakaian yang kami kenakan, lalu mensolatinya dan menguburkannya. Setelah itu mereka berpaling pulang, dan aku pun pergi menuju pos penjagaan di dekat perbatasan. Tatkala malam hari, aku melihat di dalam mimpi Abu Kilabah berada di dalam taman surga dalam kondisi memakai 2 lembar dari kain surga sambil membaca, "Salamun alaikum bima sobartum, fa ni'ma uqbadar." Selamat bagi kalian dengan memasuki surga karena kesabaran kalian, dan alangkah baiknya tempat kesudahan itu. Aku bertanya kepadanya, "Bukankah engkau adalah orang yang aku temui?" Ia menjawab, "Benar, saya adalah Abu Kilabah." Aku berkata, "Bagaimana engkau memperoleh semua ini?" Lalu Abu Kilabah berkata, "Sesungguhnya Allah menyediakan derajat-derajat kemuliaan yang tinggi yang tidak bisa diperoleh kecuali dengan sikap sabar tatkala ditimpa bencana, rasa syukur ketika dalam kondisi lapang, tentram bersama dengan rasa takut kepada Allah, baik dalam kondisi sendirian maupun dalam kondisi di depan khalayak ramai." Inilah Abu Kilabah yang ditemui oleh Abdullah bin Muhammad dalam mimpinya telah berada di antara ridho Allah, di antara taman-taman surga. Inilah yang menjadikan kita mengetahui betul, bukan ujian yang kita khawatirkan, tapi yang kita khawatirkan adalah tidak adanya kesabaran ketika kita menghadapi ujian. Bukanlah kekayaan yang kita khawatirkan, tetapi yang kita khawatirkan itu adalah ketidakadaan kesyukuran ketika kita mendapatkan kekayaan dan kelapangan. Inilah yang menjadikan semoga kita diberikan ujian oleh Allah. Ujian yang mampu kita bersabar, ujian sebagaimana ujian yang dihadapi oleh Abu Kilabah. Hilang kedua tangannya, hilang kedua kakinya, lemah penglihatannya, tapi tidak pernah menjadi alasan untuk tidak bersyukur kepada Allah. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih, wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Ya Rabb kami, janganlah engkau bebankan dan pikulkan kepada kami apa yang kami tidak sanggup memikulnya. Berilah maaf kepada kami, ampunilah kami, dan rahmatilah kami. Engkaulah penolong kami, maka tolonglah kami terhadap orang-orang yang kafir. Kisah Abu Bakar ini, kisah Abu Kilabah ini kami buat dan kami rumuskan di Syamilah Historis pada Syamilah Film kami untuk mengingatkan terus kami sebagai tim. Ujian itu pasti akan datang. Bukanlah ujian yang kami khawatirkan, tapi ketiadaan kami untuk bersabar, untuk menangkap message dari Allah bahwasanya ujian adalah bagian dari rasa sayangnya Allah. Qadarullahu yasha, waktu kita terbatas, ini yang dapat kami sampaikan. Semoga yang menyampaikan adalah orang yang paling berhak dengan ucapannya dan mampu merealisasikan dalam kehidupannya. Dan semoga Bapak dan Ibu komunitas keluarga Muslim di Norwegia termasuk orang-orang yang selalu bersabar apapun ujian yang Allah kirimkan. Karena tidak mungkin hidup lepas dari ujian. Kalau semuanya dimudahkan oleh Allah, maka dari mana kita akan mendapatkan pahala kesabaran. Wassalamualaikum. Ini dapat yang kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan, keterlambatan karena ada udzur yang syar'i dan penting tadi. Semoga Allah menjadikan kita keluarga bertemu di taman ilmu bermuara pada taman surga. Ini ada dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kembali kepada Pak Surya. Insyaallah. Jazakallah Ustadz. Ini penjelasannya dan tadi yang terakhir ilustrasi filmnya sangat menyentuh ya Ustadz ya. Jadi mungkin kita lanjutkan ke sesi tanya jawab. Ini dari chatbox saya ada menerima satu pertanyaan ya. Mungkin nanti kalau yang ingin bertanya silakan menggunakan raise hand ya. Tapi ya saya akan mulai dengan satu pertanyaan dari Pak Wibi nih Ustadz. Yang pertama, apakah perbedaan antara ujian dan azab Ustadz? Itu yang pertama ya Ustadz ya. Dan yang kedua, apakah tragedi untuk orang yang tidak beriman bukan disebut ujian? Jazakallah khair Ustadz. Mungkin silakan Ustadz. Ya. Ujian dan azab itu bedanya adalah track record-nya sebenarnya. Siapapun yang mereka melakukan kemaksiatan, dosa, tiba-tiba Allah memberikan kepadanya kesulitan, itu adalah azab. Tapi kalau dia merespon itu dengan kebaikan, lalu memperbaiki kualitas hidupnya, maka azab itu berubah menjadi ujian baik untuknya. Contoh, ada orang berzina,
naudzubillah min dzalik, zina terus sampai akhirnya dia kena HIV. Naudzubillah min dzalik. Setelah dia kena HIV menjadi titik tolak baginya untuk bertaubat. Maka itu adalah adab yang berubah menjadi ujian. Selama dia meresponnya dengan cara yang benar. Sama dengan ketika kita mendapati ada orang baik, taat, mengerjakan apa yang Allah perintahkan sesuai dengan kemampuan, tiba-tiba mendapatkan kesulitan, maka itu adalah ujian. Maka inilah yang kita harus pahami tentang ujian dan adab. Tapi kalau adab itu masih disisakan hidup, maka tujuannya satu, supaya dia balik dan memperbaiki kualitas hidupnya. Banyak orang yang mereka itu dikirimkan adab sebagai hukuman, tapi dengan itu justru menjadi ujian baik untuknya ketika dia bertobat. Wallahu a'lam bishawab. Yang kedua apa tadi, Pak Surya? Apakah ini Ustaz tragedi ataupun kejadian untuk orang yang tidak beriman itu bukan disebut ujian, misalnya kayak kan ada kita lihat teman-teman kita yang bukan muslim itu misalnya kena sakit itu Ustaz, kanker atau apa itu bagaimana? Ya. Maka para ulama mengatakan itu merupakan bagian dari fitrah kehidupan, karena setiap orang manusia hidup di dunia akan merasakan itu semuanya. Cuma bedanya adalah orang beriman ketika mendapatkan itu akan menjadi sebab kebaikan ketika dia petik kelak di akhiratnya. Orang yang tidak beriman sama Allah dan di hari akhir, maka semua fitrah kehidupan yang dia dapati dari kesulitan, perpisahan tidak akan menjadi sebab kebaikan dia di akhirat karena dia tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Itulah beruntungnya kita ketika kita menjadi seorang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Semua kesulitan yang kita rasakan akan berujung kepada manisnya musim panen kita nanti kelak di akhirat. Allah alam bishawab. Mungkin Pak Wibi udah, kalau misalnya ini belum puas atau ada ini silakan diresen aja. Dan saya lanjutkan dengan pertanyaan kedua nih Ustadz. Ya, dari silakan. Ibu Siti Abidah, bagaimana caranya menjadi manusia yang kuat saat ditimpa ujian berat? Ustaz, bagaimana Ustaz? Ini sangat relevan sekali Ustaz. Sebenarnya gini, ini hal yang paling mendasar ya. Ta'aruf ilallahi firraha ya'rifka fi syiddah. Kenalilah Allah ketika di waktu lapang, maka Allah yang akan mengenali kita di waktu sulit. Janganlah kita menjadi muslim oportunis yang hanya kenal Allah di waktu sulit. Jadi kalau ada orang yang bertanya, Allah tidak hadir ketika saya mendapatkan masalah. Pertanyaannya adalah, sudahkah kamu hadir di hadapan Allah ketika mendapatkan kelapangan? Makanya kalau hari ini semua penuntut ilmu nih, di Kamis ini, di keluarga Muslim Indonesia di Norwegia, kita lagi lapang nih, ayo kita hadirkan Allah dalam setiap apapun yang kita putuskan, setiap apapun yang kita pandang, setiap apapun yang kita rencanakan, kita sertakan Allah. Maka ketika nanti gelombang ujian itu datang, maka Allah membantu kita karena kita selalu menyertakan Allah ketika dalam kondisi lapang. Nabi Ayub ditolong oleh Allah, Nabi Yunus ditolong oleh Allah walaupun di dalam perutnya ikan paus. Ada 3 kegelapan, kegelapan lautan, kegelapan perutnya ikan paus, dan kegelapan malam. Secara logika mustahil bisa diselamatkan, tapi Allah menyelamatkan. Perhatikan perkataan Allah, falaula innahu kana minal musabbihin lalabitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Kemudian Allah menyampaikan, kalaulah Yunus bukan termasuk orang yang sering memujiku, maka aku biarkan dia di dalam perutnya ikan paus sampai hari kiamat. Jadi Allah menyebutkan alasan dulu, karena dia adalah orang yang memujiku di waktu lapangnya. Maka ketika Nabi Yunus mendapatkan kesulitan, Allah hadir untuk menguraikan masalah itu dan memberikan jalan solusi. Nah, itulah yang kita harus perhatikan. Allah a'lam bishawab. Insyaallah Ustaz. Ini sebenarnya sangat relevan apalagi untuk kita yang tinggal di Norwegia Ustaz ya, yang mungkin dikelilingin sama lingkungan yang non muslim ya Ustaz ya. Mungkin saya juga pada saat Ustaz menjelaskan mengurai tausiah tadi ya, langsung kena gitu Ustaz bahwa kok di apalagi kalau di lingkungan non muslim itu kan kayaknya sulit gitu untuk sholat mungkin karena ada aja gitu Ustaz, nggak semudah di Indonesia gitu Ustaz, ada azan segala macam ya, mungkin saya juga kadang-kadang ditanya sama anak saya gitu Ustaz ya, kenapa berbeda gitu ya. Mungkin ini sangat menambah pengetahuan kita untuk menjadi jawaban yang sangat mengena ya Ustaz ini. Ini ada lagi, ini
ada lagi Ustadz dari Bu Siti Abidah lagi Ustadz. Bagaimana cara menjadi hamba yang ikhlas saat ditinggal orang yang kita cintai Ustadz? Nah, ini mungkin Ustadz tadi udah apa namanya? Ya, Udah menjelaskan sedikit ya Ustadz ya. saya ya. Yang pertama, Ibu Siti, bacalah surat At-Tur 21. Ayat itu memberikan kekuatan untuk kita. Bahwasanya orang-orang yang beriman itu nanti keluarganya saling dipertemukan. Sebenarnya Bu Siti ini bukan berpisah, tapi ini adalah keberangkatan pada jam yang berbeda. Bapak kita, Ibu kita berangkatnya lebih dulu, kita berangkatnya nanti. Tapi kalau tujuannya sama, Mas, pasti di tempat tujuan nanti berjumpa kembali dan bertemu kembali. Memahami ayat ini, walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wa ma alatnahum min amalihim min syai' kullu imri'in bima kasaba rahin. Maka ini penting sekali, ini penting sekali. Maka inilah yang kemudian menjadikan kita akhirnya paham ini bukan berpisah. Tapi ini jam keberangkatan yang berbeda. Yang kedua, Ibu, kita ini ikhlas. Kenapa tidak ikhlas? Karena orang yang kita cintai pulang kepada Rob yang lebih mencintai mereka daripada cintanya kita kepada mereka. Kita sering merasa cintanya kita sama ibu, cintanya sama bapak itu lebih besar daripada siapapun. Salah, cintanya kita kepada manusia kalah dengan cintanya Allah kepada manusia yang menjadi makhluknya. Dah tenang insya Allah. Moga-moga Allah memberikan keikhlasan dari insight dua perkara ini. Ya, jazakallah. Mungkin silakan teman-teman kalau ada yang mau bertanya sambil menunggu. Ini saya sebenarnya merasa beruntung ya Ustadz. Mungkin saya alhamdulillah masih kedua orang tua saya masih ada ya Ustadz ya. Jadi ini jadi pengingat juga supaya kita lebih mendekatkan diri kepada orang tua kita ya, apalagi Ya, agak jauh betul. ya Ustadz. Kadang-kadang saya berpikir Ustadz apalagi kayak COVID ini udah 2 tahun nggak pulang nih Ustadz ini. Jadi tapi alhamdulillah kan sekarang udah ada telepon, tapi kadang-kadang merasa pengen bertemu gitu Ustadz sama orang tua ya Ustadz ya. Iya. Saya cuma pengen sharing apa yang saya alami, Mas Surya. Dunia itu tidak akan pernah sama setelah kita memasukkan jasad ibu dan bapak kita ke perut bumi. Sebelum itu datang, banyak-banyaklah bermesraan dengan orang tua sebelum jatah perpisahan itu akan menjelang. Karena saya tidak akan merasakan lagi sama setelah saya memasukkan ibu dan bapak saya ke dalam perut bumi. Moga-moga bisa. Jazakallah Ustaz. Ingatnya saya jadi terharu ya. Jadi Masya Allah. Mungkin tadi kan kita masih ada 2 menit ya Ustaz ya. Tadi ya. Kan tadi saya uraian Ustaz tadi kenapa Allah memberikan ujian Ustaz. Tadi saya udah menangkap yang 2 yang pertama Ustaz, itu yang supaya kita tidak jatuh kepada dunia itu ya Ustaz ya. Kemudian untuk mencuci membersihkan kita dari maksiat. Yang ketiga apa ya Ustaz ya? Saya agak miss tadi Ustaz. Atau mungkin belum di... Yang ketiga itu tampilkan dulu Mas Iwan. Yang ketiga itu adalah karena ujian itu Allah kirimkan supaya lebih mendekatkan kita kepadanya. Makanya ada sebuah perkataan salaful ummah. Ujian yang mendekatkan kita kepada Allah itu jauh lebih baik daripada nikmat yang menjadikan kita lupa. Kadang-kadang kalau kita sedang dikasih nikmat itu kan lupa. Contoh nih saya sampaikan. Saya ilustrasikan supaya gampang. Mas Surya tahu ya penggali sumur. Penggali sumur mereka di bawah permukaan tanah 5 meter misalnya. Setiap kita ngelemparin uang, apa yang dilakukan penggali sumur? Penggali sumur itu akan meraup setiap uang yang kita lemparkan. Dan mereka asik untuk mengambil satu persatu lembaran uang itu. Mungkin mereka tidak akan melihat ke atas, karena sudah sibuk dengan uang-uang yang dia jumput dan dia pungut di bawah kakinya. Coba, yang kita lempari jangan uang. Yang kita lempari kerikil. Dari atas kita lempari, kena ke batok kepalanya cukup keras, plotak gitu. Apa yang dilakukan penggali sumur? Apakah dia akan menjumput dan memungut kerikilnya? Enggak, dia nggak butuh kerikil itu. Dia akan melihat ke atas, siapa yang lemparin saya. Kadang-kadang kehidupan kita persis kayak gini. Kita ini dikasih mobil, kasih rumah, malah terkadang justru kita lupa. Hanya mengucapkan Alhamdulillah tok, tapi kemudian justru nggak dekat sama Allah.
Semakin dingin kamar kita, semakin susah kita bangun, semakin enak kita makan, semakin kita tidak bisa untuk beribadah. Kadang-kadang gitu. Kecuali orang-orang yang selalu ingat kepada Allah. Maka ketika kemudian kapan kita akhirnya jadi bangun? Kadang-kadang ketika AC rumah kita mati. Kadang-kadang ketika mobil kita harus diambil orang atau harus kita jual karena ada satu kebutuhan mendesak. Barulah kita berkata, ya Allah, jangan tinggalkan aku walaupun sekejap mata, ya Allah. Itu lebih kita resapi ketika kita sedang merasakan ujian. Makanya sampai disitulah para ulama berkata apa? Ujian yang mendekatkan kepada Allah itu jauh lebih baik daripada nikmat, tetapi justru kalau nikmat itu membuat kita lupa kepadanya. Kita tidak boleh minta diuji. Tapi itulah hikmah yang ketika ujian itu Allah kirimkan untuk kita. Allah alam bisawab. Semoga Allah memberikan kesabaran dalam setiap kehidupan kita. Semoga setiap ilmu yang kita dapatkan tidak menjadikan jumawa dan sombong, semakin merendah di hadapan manusia, tapi semakin meninggi pengharapan dan sandaran kita kepada Allah. Yang terjadi harusnya begitu. Jangan malah sebaliknya, kita semakin tinggi di hadapan manusia, semakin rendah pengharapan kita kepada Allah. Kita ini adalah orang yang harusnya semakin rendah ketika berhadapan manusia untuk kita rahmat, tapi semakin tinggi pengharapan dan sandaran kita kepada Allah. Semoga setiap keluarga muslim di Norwegia diberikan istiqomah dalam setiap jejak kebaikan hidupnya, kemudian akan diberikan oleh Allah keberkahan dalam setiap urusannya. Jazakumullah khair kepada setiap keluarga yang hadir pada kesempatan sore ini. Di Norwegia jam berapa ini, Mas Surya? Ini jam 12:30 siang, Ustadz. Belum zuhur ini, Ustadz. Sambil menunggu zuhur. Oh, berarti duluan kita ya? Berarti atau duluan Betul. antum kemarin ya? Duluan kita Ustadz, ya? duluan Indonesia. Iya, karena kan iya. Timur dari barat ya, Masya Allah ya. Iya. Luar biasa ya. Kita mataharinya sama tetapi waktunya berbeda. Disitulah kita paham. Setiap manusia memiliki waktu masing-masing. Jangan pernah membandingkan hidup kita dengan orang lain karena waktunya yang Allah berikan beda-beda. Ada setiap pelajaran dalam setiap hal. Iya, Ustaz. Ini kebetulan waktunya sudah habis ini, tapi ada satu penanya nih Ustaz. Apa boleh nggak tambah 5 menit Ustaz, satu penanya atau Ustaz ada? Satu aja ya? Iya, ya karena di sana juga mau maghrib. Oh ya, mungkin Indra mungkin ya. Satu tadi raise hand tadi ya? Ya benar, betul Mas Surya. Ya, silakan. Ya, Bismillah, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Ya, mudah-mudahan Ustaz Allah jaga keluarganya. Ustaz, amin ya Rabb. Saya tadi mendengar di awal kalau Ustaz memiliki anak ya, insya Allah 7 ya. Mudah-mudahan Allah jaga, Allah sehatkan. Amin ya Nah, saya ingin minta nasihat Ustaz. Kadang-kadang ujian itu datang lewat anak ya. Artinya bagaimana menjadi seorang ayah yang sabar gitu, menjadi seorang orang tua yang sabar terhadap kadang tingkah anak ini kan membuat kita hilang kesabaran, kemudian reaksi-reaksi muncul pun kadang-kadang kurang baik gitu. Jadi saya mohon dinasihati Ustadz dengan pengalaman Ustadz, kemudian bagaimana Ustadz menjaga kesabaran, kemudian bagaimana ya itu Ustadz. Terakhir mungkin Ustadz, ya terima kasih banyak. Ya Pak. Saya sebenarnya ini panjang. Jazakallah khair Pak Fajri. Ini sebenarnya panjang, tapi boleh saya singkatkan aja. Nanti kalau lain kesempatan kita akan jawab lebih panjang. Sesebal-sebalnya saya dan Bapak, sekesal-kesalnya kita ketika mendidik anak, maka lebih kesal dan lebih kesal dan lebih lelah lagi mereka yang hari ini belum diberikan keturunan, Pak. Saya pernah ngelewatin masa cukup lama sampai dapat keturunan ya. Gimana rasanya? Jadi ketika kita lagi letih, lagi lelah kita sama anak kita, dengan berbagai macam permintaan mereka, saya selalu menghadirkan 2. Satu, hidupnya baru berapa tahun. Itu saya selalu hadirkan dulu. Wah, baru 2 tahun hidup. Oh, baru 5 tahun hidup. Oh, baru 10 tahun dia hidup. Yang kedua, seletih-letihnya saya ketika mendidik mereka, gendong mereka, lebih letih lagi mereka yang hari ini selalu berdoa di tiap malam supaya mereka diberikan keturunan. Semoga quote ini bisa menghadirkan sikap untuk bersyukur dan menjaga kewarasan kita selaku orang tua. Barakallahu fikum. Nanti penjelasannya panjang lain kesempatan. Semoga Allah memberikan keberkahan untuk kita. Kalau Pak Fajri punya akun IG,
silakan dicek postingan saya 2 hari yang lalu, benefit punya banyak anak. Di situ saya juga menjelaskan tentang kenapa sih kita memiliki anak itu, apa benefitnya. Nah, nanti mungkin di situ bisa Pak Fajri sama Ibu bisa untuk mendengarnya. Nanti kapan-kapan kalau ada kesempatan kita sharing kembali. Mungkin ini yang dapat kita sampaikan. Semoga Pak Fajri diberikan anak-anak yang solih, keturunan-keturunan yang taat kepada Allah, dan kita semuanya pun diberikan anugerah yang sama. Barakallahu fikum. Ya, ini saya kira cukup apa yang kita kaji. Semoga Allah memberikan keberkahan dalam setiap urusan kita. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Dan saya mengingatkan, ini barcode di sini, ini barcode kalau ada yang ingin mendaftar Syamila Series yang keempat, The Day After You Die. Ini adalah sebuah Syamila Series 12 hari berturut-turut. Kita akan mengkaji secara runut dan terstruktur bagaimana membangun rasa takut kita kepada Allah. Karena masalah kompleks hari ini adalah dimulai dari tidak ada takutnya kepada Allah. Orang kalau sudah tidak ada takut, ya orang mencuri bansos pun tidak akan pernah merasa bersalah. Perempuan bugil di jalan pun tidak akan merasa bersalah. Karena kompleksitas masalah itu karena tidak ada rasa takut. Rasa takut itu tidak bisa tumbuh organik, tapi harus ditumbuhkan dengan ilmu dan proses referensi. Saya ingin menumbuhkan rasa takut, ingin menyampaikan rasa takut ini. Silahkan kalau ada yang ingin mengikuti Syamila Series kita di bulan Desember, insya Allah 12 hari berturut-turut ada bukunya, kita kaji secara runut, karena saatnya kita meningkatkan grade keilmuan kita. Bagi yang ingin mendaftar, silakan scan, dan keberkahan untuk keluarga muslim di Norwegia. Jazakumullah khair. Jazakumullah. Mungkin nanti kita minta scanannya Ustadz ya sama tim nanti ke WA kita, nanti kita sharing ke teman-teman. Siap, insya Allah. Ya, terima kasih Ustadz atas kajian hari ini. Kami juga dari panitia mohon maaf apabila ada kekurangan dari kami, mohon maaf. Kemudian mari kita tutup, mungkin sebelum kita tutup mungkin kita akhiri dengan doa. Mungkin Ustadz bisa dipimpin doa sedikit Ustadz sebelum menutup. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka bi anna antallah al-ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana, Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma aslih lana sya'nana kullahu fala takilna ila anfusina tarfata 'ain. Ya Allah, Engkaulah Rabb kami, Engkaulah yang menjadi harapan kami dan tempat gantungan kami, ya Allah. Janganlah Engkau tinggalkan kami walaupun sekejap mata. Berikanlah kami kesabaran yang lebih besar daripada setiap ujian. Anugerahkan kepada kami kesyukuran yang lebih besar dari segala kenikmatan, ya Allah. Janganlah Engkau menjadikan kami terpedaya dengan semua kenikmatan yang kami peroleh. Dan janganlah Engkau menjadikan kami terlupakan untuk bersabar dalam setiap ujian yang Engkau kirimkan, ya Allah. Jadikanlah kami orang-orang yang layak untuk dipanggil di dalam panggilan surga. Salamun alaikum bima sabartum. Semoga kami termasuk orang-orang yang Engkau anugerahkan kesabaran, supaya kami memantaskan diri kami di dalam setiap kehidupan kelak kami di akhirat. Ya Allah, berkahilah setiap urusan kami, ya Allah. Jauhkanlah kami dari perkara yang tidak barokah, tidak bermanfaat dalam segala urusan kehidupan kami. Dan hanya kepada Engkau lah kami meminta pertolongan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Jazakallah. Terima kasih banyak. Mari untuk mengakhiri, mari kita tutup kajian hari ini dengan membaca doa kafaratul majlis ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakallah Ustaz, mungkin insyaallah kita bertemu Sama-sama. tempat di waktu yang lain ya Ustaz ya. Amin insyaallah. Jazakallah khair Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.